anak-anak, hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran kita di minggu yang baru ya anak-anak ya. Nah, seperti biasa kita akan melakukan devosi terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Nah, Ibu berharap semua anak-anak di rumah ketika mengikuti kebaktian atau mengikuti devosi semua sudah dalam keadaan siap. Oke, sekarang Ibu akan pimpin kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan, untuk setiap waktu yang masih tetap Engkau percayakan kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini Bapa. Kami akan melakukan devosi kami Tuhan. Kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu. Biarlah itu menjadi berkat bagi kami Tuhan. Berkatilah kami yang mendengar sehingga kami mampu memahami dan dapat mengerti Tuhan firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya dalam setiap aspek kehidupan kami. Tuhan Yesus, kepada hamba yang menyampaikan juga Tuhan, Engkau yang memberi hikmat sehingga apapun yang hamba sampaikan Tuhan dapat dipahami oleh siswa dengan baik. Bapak yang baik, kami serahkan Tuhan devosi kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, minggu lalu kita sudah berbicara tentang perjanjian Tuhan terhadap Abraham. Nah, di situ anak-anak, Tuhan selalu memelihara umatnya. Nah, minggu lalu kita sudah berbicara tentang Yusuf, di mana di setiap penderitaan yang dirasakan oleh Yusuf itu adalah salah satu cara Tuhan untuk memelihara umatnya. Nah, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Yeremia 31 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Nah, kalau di sini Ibu kasih judul Allah memutuskan melanjutkan kasih setianya. Jadi anak-anak, setelah pemerintahan Daud, semua raja-raja yang di bawah Daud itu anak-anak tidak berkenan di mata Tuhan. Dia tuh raja-raja di bawah Daud ini melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Daud. Nah, tetapi Tuhan tetap ingin melanjutkan perjanjiannya kepada umatnya, akan melanjutkan kasih setianya kepada umatnya. Nah, di sini kita akan baca dari Yeremia 31 ayat yang pertama dan sampai yang ke-6. Nah, LAI anak-anak memberi judul Perjanjian Baru. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan dirinya kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak saudara Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh aku datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Nah, di sini anak-anak, Tuhan membuat perjanjian baru kepada bangsa Israel. Seperti tadi yang sudah Ibu bilang, setelah pemerintahan Raja Daud yang berkenan di mata Tuhan itu mati atau meninggal anak-anak. Jadi yang menjadi raja selanjutnya itu adalah orang-orang yang tidak berkenan di mata Tuhan. Nah, di sini anak-anak, setelah Raja Daud mati,
kerajaan Daud dibagi menjadi dua bagian anak-anak, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, tetapi dalam Alkitab itu sangat-sangat jelas anak-anak dicatat bahwa raja demi raja keturunan Daud itu adalah raja yang tidak taat kepada Tuhan. Malah anak-anak mereka itu berbuat jahat dan membawa bangsa Israel itu menjadi bangsa yang melawan perintah Tuhan. Anak-anak mereka itu seperti mempermainkan kasih anugerah Tuhan itu. Nah, sementara di sini kita tahu bahwa kasih anugerah Allah itu bukanlah suatu hal yang dipermainkan, anak-anak. Nah, sehingga Tuhan Allah menjatuhkan kepada umatnya yang melanggar perintahnya tersebut. Nah, jadi kepada setiap umat yang melakukan pelanggaran perjanjian berkali-kali. Nah, jadi anak-anak bangsa Israel pada saat itu melanggar firman Tuhan itu tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tapi berkali-kali, sehingga Tuhan Allah memutuskan untuk membuang mereka. Itu maksudnya itu membuang bangsa Israel, anak-anak, sehingga bangsa Israel itu tidak menjadi umatnya Allah lagi. Nah, tapi dalam semua itu bacaan kita hari ini sangat-sangat mengejutkan. Nah, Allah itu sebenarnya anak-anak tidak rugi membuang umatnya. Karena apa? Karena mereka itu sudah selayaknya dibuang demikian. Karena apa? Sudah sangat berkali-kali melakukan pelanggaran akan perintah Tuhan. Nah, ketika umat Israel, anak-anak melanggar perintah Tuhan, itu sama saja atau sama halnya dengan menyakiti hati Tuhan. Ketika kita sudah melanggar Tuhan berkali-kali, ketika kita sudah menyakiti Tuhan, kita tidak setia, itu sudah sangat menyakiti hati Tuhan, ya anak-anak ya. Jadi di sini pada pembacaan firman Tuhan pagi ini kita diingatkan kembali anak-anak untuk tetap melakukan setiap perintah Tuhan dengan setia. Bukan berarti anak-anak kita tahu Tuhan itu baik sekali, tapi bukan berarti ketika dia sudah baik kita terus melakukan dosa, terus melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan, kemudian kalian akan meminta maaf akan dosa tersebut. Bukan ya anak-anak ya. Tapi di sini kita diingatkan kembali untuk melakukan firman Tuhan itu dengan setia. Karena apa anak-anak? Di sini di tengah-tengah orang Israel yang tetap melakukan hal yang tidak disukai Tuhan, Tuhan tetap memutuskan untuk melanjutkan perjanjiannya anak-anak, melanjutkan kasih setianya kepada umat-umat orang Israel melalui Nabi Yeremia, sehingga Nabi Yeremia mencatat di kitab Yeremia bahwa Tuhan melanjutkan kasih setianya kepada bangsa Israel. Tadi di atas anak-anak, Tuhan itu sudah membuang bangsa Israel itu karena bangsa Israel itu sudah sangat sering melakukan kesalahan, sangat sering menyakiti Tuhan. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, Tuhan kembali memutuskan melanjutkan kasih setianya. Ibu, tapi kalau begitu Tuhan itu pelin-pelan ya Bu, dibuang, setelah itu diambil. Bukan ya anak-anak ya. Karena apa? Mereka itu sebenarnya sudah sangat layak untuk dibuang, tapi karena Tuhan Allah memiliki kasih yang begitu luar biasa, maka Tuhan kembali menarik anak-anaknya, kembali memutuskan untuk melanjutkan kasih setianya kepada umatnya, umat orang Israel, dan juga kepada kita ya anak-anak ya. Jadi itu adalah suatu perjanjian baru yang sangat-sangat
luar biasa menakjubkan. Karena ketika kita sudah tidak berdaya, Tuhan tetap mengangkat kita dengan kasih setianya. Nah, di sini kita dituntut untuk, jadi ketika Tuhan sudah memutuskan mengasihi kita kembali anak-anak, kita itu sudah seharusnya bersyukur. Dan marilah kita menerima kasih setia Tuhan itu, menerima berkat Tuhan itu menjadi hal yang sangat luar biasa bagi kita. Begitu ya anak-anak ya. Nah, untuk pertanyaan hari ini dari Devosika ini yaitu adalah, apakah yang Allah putuskan ketika melihat keadaan umatnya? Nah, dari tadi yang kita bicarakan itu anak-anak bisa menjawab ya anak-anak ya. Nah, dan jawaban dari pertanyaan ini akan dikirimkan kepada wali kelas masing-masing sebagai bukti daftar hadir kalian dalam melakukan devosi. Oke anak-anak? Firman Tuhan sampai di sini untuk hari ini. Ibu berharap firman Tuhan yang sangat singkat ini mampu menjadi berkat bagi anak-anak, mampu menjadi pedoman bagi anak-anak sekalian. Oke, nah sekarang kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Tere ya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan kepada kami Tuhan. Kami seringkali menyakiti hati Engkau. Kami seringkali melakukan sesuatu hal yang tidak Engkau kehendaki. Tapi Tuhan, Engkau tetap datang mengurapi kami, Engkau tetap datang mengangkat kami Tuhan. Engkau pimpinlah kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang setia akan Engkau. Bapa yang baik, Engkaulah yang selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat melakukan pembelajarannya kembali. God bless you.